Nih ya, kita mau ngebahas masalah yang krusial banget dan ini masalah internasional. Bahwa kemarin, PHI sih. ini krusial banget. Kemarin Trump dan keluarganya ngebuat sebuah itu nggak tahu ya, gue Iklan, itu obvious iklan. sih buatannya, ngerti gak sih lo, kayak it's obviously Enggak, back no no him no, up, but dia backing no that things but not, you know what I mean lah ya. no no, but like in the US, if you are an elected official Hmm, and then you make an ad on TV or Facebook, hmm. you have to disclose that you put money into this ad. Lu nggak bisa, lu bikin ad, and then lu sebagai politikus itu bilang lu nggak terlibat sama ad itu nggak boleh, itu ilegal. Tapi Jadi itu emang ada nama Trump di situ. ada, oh ada ya pasti ya. Gue nggak tahu, gue belum ngecek Ada. karena gue Official. nontonnya aja gue skip karena gak kuat, kayak apa sih anjing gitu loh. Kayak Coba dijelaskan dulu. Kalaupun iya, berarti dia udah ngelanggar itu. jadi kalau kalian belum tahu, Trump itu ngotot banget kalau corona ini adalah buatan Cina. Itu satu ya, which is kinda not true, karena nggak jelas gitu loh. Jadi kayak intentionally Trump bilang ini salah Cina, kita semua mesti salahin Cina. Bukan dibuat kok, di manufacture. Jadi Trump bahkan diciptakan dan diproduksi. beberapa bulan lalu dia cuma bilang ini salah Cina. Tapi sekarang dia udah bikin kayak bukan bikin lah, dia bukan rilis juga. Pokoknya dia share keluarganya. Dia pribadi nggak sih pernah share, tapi dari Donald Trump Jr. Donald Trump Jr. Nge-share video tentang namanya The Wuhan Virus Factory. Jadi produksi virus di Wuhan. Dan itu benar-benar membuat Amerika gempar dan membuat Amerika makin kacau sama the corona things gitu. Dan ini bukan pertama kalinya Trump bikin ulah. Sebelum ini Trump nyaranin sebuah obat. Apa, lu ingat gak nama obatnya? Yang disaranin Trump untuk dipakai? Itu si Trump ngomongnya bukan di iklan, tapi dia ngomongnya di press conference. Ya, press release. Jadi dari rilisan resmi White House, kalau di sini ekuivalennya itu presiden ngomong di depan TVRI atau TV nasional dari istana. Kayak gitu. Itu si Trump, dia bilang, gini loh, dia mau bercanda terserah, tapi menurut gue ini lagi bencana nasional, bukan waktu masa presiden bercanda anjing? Obama pernah bercanda, nggak apa-apa. Ya, tapi obviously bercanda, men. Ketika waktu dan tempatnya obviously kelihatan bercanda. Cocok, dan dia obviously bercanda, silahkan, whatever. Tapi kayak si Trump kan, lu nggak pernah tahu kan ya, kapan dia serius, kapan dia being savage, offensive gitu. Terus, ya, dan kita juga tahu emang dia beneran rasis dan jahat. Terus dia di press release resmi White House, dia bilang katanya orang suruh nyuntikin deterjen, katanya mungkin bisa nyembuhin virusnya. Oh ya, iya, sorry, gue ubah bahasanya ke deterjen karena seinget gue dia bilangnya atau apa gitu. Iya, bahasa. Wait, he said bleach. Untuk suntik kan, suntik di dalam. Suntik bleach. Nggak, dia bukan bleach. Bleach. Iya. Terus kayak, ya lo gila, lo kan presiden ya anjing. Cuman lu nyadar gak sih setiap kali Trump ngomong tentang apa aja, dia pasti balikin ke dia. Jadi kayak gue pernah nyoba gitu ya. Jadi kayak dia selalu ngomong kayak tim kita sedang kerjain ini yang akan membantu negara ini bla 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 bla. I'm so proud of myself. Dia selalu kayak gitu. Yeah, he needs validation. He needs a pat on his own back. Iya, dia selalu kayak I'm proud of myself for doing this. I'm proud of myself for doing that. He's not saying I'm proud of the team. Old man. You know? Iya. Terus seperti yang kita tahu, di beberapa daerah itu di Amerika, di state-nya itu udah sampai bukan lockdown lah, semi lockdown lah, untuk orang nggak terlalu banyak keluar dan kerja atau kayak gimana kayak biasanya. Tapi Trump encourage pendukungnya untuk keluar. Keluar. Jadi tentang lockdown di Amerika. Jadi situasinya sekarang mereka itu kalau gua nggak salah lockdownnya deket-deket sama Indonesia. Jadi kita kan start sekitar bulan Maret kan. Dan mekanisme lockdownnya juga mirip-mirip sama kita sebenarnya. Jadi bukan lockdown total yang kayak orang-orang di Korea Selatan atau di Prancis. Korea Selatan bahkan nggak lockdown. Oh ya, Korea Selatan mereka bukan pakai lockdown. Korea Selatan mereka cuman social distancing biasa, plus mereka pakai contact tracing kan. Yeah. Jadi US itu ya mirip kayak Indo. Negaranya nggak mau bikin contact tracing, nggak mau bikin test, mereka nggak mau banyak effort, jadi mereka nyuruh orang social distancing, tanda kutip. Toko-toko cuman boleh drive-thru atau delivery. Terus minggu-minggu ini kan berarti udah sekitar sebulan lebih lah ya mereka lockdown hitungannya. Itu mereka mulai ngebuka lagi nih, beberapa kota, beberapa state mulai buka. Tapi sebenarnya banyak business owner yang nggak setuju. Artinya banyak ya orang-orang yang punya bisnisnya lah. Itu mereka nggak setuju karena kayak kalau misalnya mereka ngelepas lockdownnya,
Artinya orang-orang yang nggak lu bayar, orang-orang yang nggak ada kerjaan, nggak bisa lu gaji, itu mereka basically harus wajib masuk kerja, no. Jadi kan What? lu perhatiin jadi lu perhatiin berita ini nggak yang bilang kalau di US itu unemployment case itu 3 juta lebih, mungkin udah 6 juta, gue nggak ingat 20%, angkanya berapa. 20%. Gua tahu. Jutaan, Oh. banyak banget, oke? Unemployment tinggi. Jadi gini, di Amerika itu ada kalau lu bangkrut atau lu kehilangan pekerjaan, itu lu bisa klaim ke negara, minta duit jatah, Oh. oke? Jadi kayak semacam pajak yang udah Safe- gue bayar ke lu safety sebenarnya. balikin ke gue. Iya dong. Oke. Situasi genting, ya kan, bencana nasional. Ini yang terjadi di Singapura, di negara-negara maju yang reserve-nya banyak gitu. Kayak, oh ya udah, lu semua stay di rumah, lockdown, kita urusin virusnya. Ini uang lu buat bulan ini hidup. Segini Ya gitu Jepang ada juga jatahnya. gue denger udah ngasih. 1.200 kan? Ya, di US 1.200 kan, Rick. Yeah, that's not enough, man. That's not enough to live in the US. Yeah. Especially lu tinggal di kota gede. Cuman lebih parahnya, nah jadi mereka harus file unemployment kan, unemployment, atau kalau lu yang punya usaha file bankruptcy. Jadi lu nggak perlu bayar ya istilahnya ongkos utang atau apa whatever. Baru sebulan lebih lockdownnya diangkat di beberapa state, terutama state yang lebih ke partainya Donald Trump, Partai Republikan. Mereka ngebuka state. Sebenarnya kayak gimana ya? Kayak gue mau salahin mereka bener-bener juga gimana, kayak mereka butuh kerja, butuh duit, butuh makan, sama kayak di Indonesia, sama kayak di Jerman. Kayak akhirnya mau nggak mau kita ngambil jalan tengah dengan resiko angka pasien yang nggak turun-turun, usaha dibuka sebagian, orang-orang keluar tetap pakai masker, tetap social distancing, bawa hand sanitizer segala macam. Tapi yang jadi masalah di Amerika adalah kalau misalnya mereka kayak gitu, dan which is sudah terjadi, itu orang-orang yang filing untuk unemployment itu bisa jadi nggak valid, karena mereka kan state lu nggak ada situasi darurat nih, lockdownnya udah diangkat. Lu kan harusnya kerja. Jadi negara nggak Jadi bayar. same thing sama business owner. Business ownernya nggak bisa nggak ngegaji terus ngeklaim nyuruh karyawannya klaim ke negara, nggak bisa juga. Jadi mereka business owner harus bayar gaji, karena kalau nggak mereka duit dari mana, makan dari mana gitu loh. Karena kita nggak danger situation, kita nggak darurat gitu. Iya. Shit. Jadi Oh, shit. yang paling rugi dalam situasi ini adalah pemilik usaha kecil menengah dan karyawan-karyawannya, karena lockdownnya diangkat gitu. Dan lebih parahnya lagi, lu tau kan, US itu banking sistemnya itu bikin mereka punya credit score, dan mereka basically lu gampang lah ngutang di Amerika tuh. Tapi ada Ngutang sama bank. Gampang banget. Masuk blacklistnya juga gampang. Iya, cuman gini, yang paling parah adalah masalah utang mah kayak lu mau utang sampai 300 juta sampai 1 M mah juga bisa-bisa aja di Amerika, nggak ada masalah, lu bayar pelan-pelan. Problemnya adalah orang-orang yang berhak nerima 1.200 US dollar untuk istilahnya duit mereka lockdown, duit mereka karantina di rumah, itu beberapa bank, gue baca beritanya, mereka berhak ngambil duit itu terus langsung dipakai buat bayarin utang. Wait, what? Oh, Yes. Jadi duitnya nggak masuk ke debitnya mereka, Langsung dipakai Tapi- bank buat lunasin utang. langsung dipakai buat Oh. bayarin minusnya. Itu Jadi bangsat sih. Itu bangsat banget. What the Oke. fuck? Gue Jadi baru tahu loh. Oh, okay, that makes sense. One of my friends, he lives in San Francisco. Dia memang kayak banyak ngutang ke bank. Dan dia kayak, I saw him tweeting kayak, kok duitnya belum masuk-masuk ya? Maybe that's why, man. Dan lu tahu kan, Rick, kayak kalau lu pernah punya rekening di US, like Yeah. rekening Lu lu bisa bisa minus, minus, dan Lu lu bisa nggak nyadar rekening lu minus. Itu yang parah Exactly. banget. Jadi gue pernah minus $500, man. overdrafting. Iya. Iya, overdrafting $500. Iya. Kayak gue ngambil dari ATM gitu loh. Iya, terus pas akhir bulan lu lihat statementnya, overdrafting fee $75. Iya, makanya. Fuck, man. Oh, Kayak itu paling sering banget. Gue kan Iya, gua sering banget kalau kejadian. di US gue jarang bawa cash kan. Iya, Jadi iya, gue iya. pernah Gesek-gesek. kayak satu bulan itu gue baru pindah ke US. Gue kira anjing kalau duitnya nggak ada, gue nggak bisa ngambil dari ATM. Kalau nggak gue nggak bisa spend. Biasanya kan bilangnya decline kan. Ya Iya, udah, iya. gue beli baju, gue beli sepatu, gue makan keluar terus setiap hari. Terus Anjing akhir lu, bulan, akhir bulan ak- kok minus akhir ya bulan, rekening. ya kan gue cuma ada $1.000 kan dulu. Sebulan gue dikasih sama orang tua 10 juta. $1.000 Iya, iya. itu. Iya, iya, iya. $1.000. Habis itu kayak gue pakai terus, kok nggak habis-habis ya? Habis itu akhir bulan dia minus 500 something dollars. Habis itu pas orang tua gue kirim duit lagi, kepotong. Jadi kayak oke, Iya. $500 kepotong plus $75-an gitu. Itu sampah banget sih. Sampah banget. Fuck. Gini aja, orang di US dapat $1.200 per bulan harusnya kan. Iya. Cuman
pas gua sama Izzy tinggal di US, lu rent berapa apartemen? Rate gua, apartemen gua. Waktu Iya. itu gua tuh $900. Berapa kamar? $900, 2 bedroom itu gua bagi 2 sama temen gua. Jadi $900 dibagi 2. Yeah, so like about 450 tapi belum masuk utilities sama internet. Where did you live again? I was in Florida, it was pretty cheap. Okay, You I were was in in Seattle. right? It's so Fuck that expensive, man. Lu dapat 1.200, it's not gonna cover shit. You know what I mean? Itu fucked up, bro. Pas Yeah, itu it's bank lu pakai untuk ngelunasin debt lu. Oh man, America's fucked, dude. Yeah, you're fucked. Gila sih. Gila, berarti Amerika tuh udah di tahap yang benar-benar chaotic dan Iya. wajar banget ya sampai udah sekacau itu. Dan bahkan gue sempat ngobrol sama Izzy kan di WhatsApp. Kita ngobrol gitu kan, kayak nggak no wonder sih, minimal kayak sebelum Trump nyerang Cina, civil war dulu deh. Sumpah. Iya gak sih? Yeah. Oh, kayak kalau misalnya sampai bener-bener sampai ke titik fakta banget, cuman gue rasa nggak mungkin sih. Karena kayak sebagian besar GDP-nya US itu kan, bukan sebagian besar, sorry. California, State of California itu sumbangsihnya untuk total GDP-nya US itu kan gede. Kalau misalnya Florida mau, kok Florida sih anjing? Ini gue gara-gara chat Discord nih anjing. Kalau ini ya yang pada di chat kayak pada bilang, iya nih yang lain pada nggak ngomong gara-gara nggak ngerti tinggal di US apa, orang yang pada ngomong sendiri di chat anjing. Iya, kayak kalau California mau misahin diri nggak bakal dikasih sih gue rasa, cuman mereka bakal nyoba. Kan udah sempat ke New York Sempat nyoba kan? sempat Iya, nyoba iya. dan enggak yang Iya, yang New York sama New York. Waktu itu gue tinggal di sana tuh 1 tahun 3 bulan waktu itu. Rate apa? Wah, murah waktu itu gue ber-18 sama temen gue. 1.200 Ini ya, di Los Santos cuma buat beli baju doang. Los Santos. bikin tim kan ya Rap ya? Enggak, Bikin tim kan sama mobil Iya. van gitu. Iya. tapi bener gak sih, death toll-nya udah 1.000 per hari Amerika itu berlebihan apa emang bener segitu? Hah, death-nya sehari 1.000? Apaan? Corona di Death Amerika. apaan? Di Amerika. Oh, death-nya. New York kan udah bikin ini, New York bikin mass grave anjir. Hah? Seriusan? Lu nggak tahu beritanya? Enggak tahu. State of New York. Jadi negara bagian New York itu negara bagian yang punya kota paling gede populasinya di Amerika. Paling padat. Itu paling padat, paling gede juga angkanya. Itu mereka bikin kuburan massal. Apa itu kuburan massal? Kuburan massal itu basically lu kalau bayangin gali parit atau gali kayak kalau di sini ngegali kali, ngeruk kali. Kan lebar tuh gede tuh, lebarnya kayak bisa 100 meter sampai 150 meter lah kira-kira lebarnya. Agak dalam gitu. Bisa jadi kali. Seru banget. Lagi seru. Tapi lu bayangin mobil-mobil jenazah, mobil-mobil ambulans gitu, saking udah nggak ada tanah buat ngubur dan mau dikubur secara proper juga nggak bisa karena ini pasien maksudnya jasad pasien coronavirus, jadi orang nggak boleh dekat-dekat, harus pakai hazmat suit yang ngurusin. Ya udah diangkut aja gitu kayak serot. Kuburin aja gitu. Ya iya gimana no? Kebanyakan. Gini aja, gara-gara Anjir, Amerika. sekarang death di Amerika udah berapa sih? Makanya gue Seingat gue kemarin udah sempat 1 juta. Ntar ya. Udah ya? Wah. Ntar gue cek ya. Ntar. Jangan. Shh. Jangan percaya kata-kata gue. Oke. Confirm cases. ya hampir 100.000. Death-nya 70. Dengerin ya. Confirmed cases worldwide 3,7 juta. Oh. Hari ini nambah 70.000. Oh. Di Amerika US-nya doang 1,2 juta. 1,2 juta. So, sepertiga, ya hampir seperempatnya pasien corona itu dari United States. Itu 300.000 itu di New York dan 19.400 orang udah meninggal di New York. Cuman di New York. Cuman di New York. No, dengerin. New York doang 20.000 death-nya. Itu mayat ada 20.000, lu mau taruh mana kan? Ya Mayat mass grave. 20.000. 2 bulan 20.000. Iya. Iya. Ini kan corona case. Corona kapan masuk Amerika? Baru Februari, baru Maret. Wow. Gila. Gimana caranya lu gali kuburan satu-satu, terus lo kubur cara Kristen kayak biasa? Nggak bisa. Enggak, Nggak ada maksud tanah. gokil Amerika bisa masih solid, Nyet. Nggak ada civil war, Nyet. Udah segitu banyak. Iya. Tapi dengan banyaknya korban jiwa di Amerika, wajar terjadi nggak sih kayak ultranasionalis di sana jadi gampang kesulut sama Trump nggak sih? Iya, Iya pasti. kan? Karena mereka juga desperate kan, kagak ada kerjaan, kagak ada duit.
gitu loh. By the way, Karena tadi gue ada yang lihat bilang, kenapa ya, kenapa Trump selama ini maksudnya sotoynya nggak sotoy terus itu karena Sotoy, emang iya, pendukungnya ultranasionalis yang yang percaya-percaya bisa, aja iya, dan selalu iya, nyari pihak musuh gitu loh, selalu cari bahan untuk di blaming gitu. itu dia. Dan mungkin banyak yang belum tahu ya. Jadi Trump ini nge-encourage, ini berita langsung dari New York Times. Trump encourage protest against governors who have imposed virus restriction. Jadi dia mendukung orang-orang untuk ayo lu pada semua rally demo ke pemerintahan. Kalau di sini mungkin sebutnya pemerintahan daerah, tapi di sana itu namanya pemerintahan state-nya, negara State, bagiannya. Untuk demo gitu. Dan kalau kalian masih belum dapat videonya, mereka yang demo itu yang gue nggak ngerti bawa rifle anjing, Iya. bawa Ya. Soalnya, AK, no, bawa M16, soalnya- gila. Soalnya demonya itu kejadiannya itu di state yang ngebolehin mereka bawa firearm kan. Ya tapi sampai Jadi, lu bawa firearm, men. Enggak, cuman kenapa mereka ngebawa firearmnya? Karena ini yang nge-impose dan ngedemo pemerintah untuk ngadain lockdown resmi, itu kan pihak progresifnya kan, ya kan? Jadi kayak misalnya dokter, perawat, terus kayak orang-orang Educate. ya orang educated bilang kayak, kita harus atasin virus ini, bro, gitu kan. Terus tentu saja ada orang-orang yang uneducated dan pendukungnya Trump lebih percaya apa kata Trump. Terus Trump bilang kayak, wah nggak bakal kena, ini virus dari Cina, kita tinggal nyuntikin gitu. Akhirnya mereka ngelihatnya bukan sebagai ancaman nasional yang bisa ngenain Republikan atau Demokrat. Kayak virus kan kagak nanya lu dukung Trump apa Obama ya. Maksudnya kayak dan mereka kan yang uneducated otaknya kan nggak nyampe situ. Mereka mikirnya semata-mata kayak, oh ini pasti konspirasi orang-orang Demokrat ini, konspirasi para progresif untuk membuat masyarakat Amerika kehilangan hak-hak hidup bebasnya. Karena mereka bilang kan kayak living free is our basic rights gitu kan. Kayak live free or die gitu kan. Terus mereka jadinya sampai akhirnya ngebawa rifle karena buat mereka juga hak membawa senjata api. Practicing my rights. Practicing my rights, iya. Practicing Hak my membawa rights. senjata api adalah buat nunjukin kalau ini nih gue American nih, negara bebas, kita bangga. Terus kayak karena di lockdown mereka mau marah-marah, jadi mereka demo bawa AR-15 deh. Untung di sini cuma pentungan ya. Gila. Parang. Iya. Nah ini berita berikutnya adalah salah satu pemimpin demo di North Carolina itu akhirnya positif terkena virus corona. Siapanya, no? Sorry. Wait, what? Jadi leader rally yang Trump supporter. Lu udah dibilangin ya, Pak ya. By the way, North Carolina yang waktu itu mereka datang bawa tiki torch yang bikin kayak Pig Port. Charleston. Oh iya. Ya itu North Carolina. Ya jadi dia cewek dan dia positif kena corona dan dia hilang. Iya. Hilang. Dihilangkan ya? Gak tahu, pokoknya dia hilang. Dia terakhir kabarnya dia positif kena corona. Itu yang Bro, terjadi. the funniest kayak news yang lucu banget bagi gue itu selalu orang yang kayak, for example ada orang NBA kayak, coronavirus is so funny, cough, next weeknya, positive corona. Atau ada orang yang bilang kayak, corona's not gonna happen, next weeknya positive corona. Like it's always those people, man. Sebenarnya gini, ini poin yang gue pengen sampaikan di sini, sharing sama Izzy dan Ricky ya sebagai orang yang sempat live in the US, bahwa corona is not choosing negara, man. Mereka ada dan udah nyebar gitu aja. Dan bahkan selevel Amerika aja yang katanya adidaya aja nggak bisa kontrol itu dengan baik. Apalagi nanti negara-negara kayak kita yang wah kacau balau nanti kalau misalnya kita nggak bisa corporate gitu. Kita Corona's like a bunch of idiots. You can't choose which country it comes from. Yes, gitu. You can't choose which country it's gonna go to. Fun There's fact. just idiots everywhere. Jadi gimana caranya teman-teman di sini untuk kita lihat Amerika udah kacau banget, that tool-nya udah gila-gilaan, 1/4 lebih itu case-nya ada di Amerika. Jadi kalau kita mau cepat kelar, yuk kita cepat kelar, jangan sampai kita malah kelewat sama Amerika gitu. Jangan pergi-pergi kalau bisa. Jangan mudik ya? Mudik udah nggak boleh kan? Iya, mudik nggak boleh. Mudik tidak boleh, jangan mudik kalau bisa. Apalagi ya. Kalau ini number one important tip, man. Kalau lu pesen makanan dari luar, ya gue rasa banyak orang yang nggak perhatiin ini. Cuman kayak lu kalau pesen makanan dari luar, kantong plastik dan lain-lainnya itu semua lu harus disinfect dulu, man. Makanan masukin microwave. Kalau enggak, lu mau di rumah 3 minggu, 4 minggu pun masih bisa dapat virusnya dari hal-hal yang lu pesen dari luar. Contohnya,
di London itu ada ibu-ibu di dalam rumahnya udah sebulan lebih, tiba-tiba dapat corona gara-gara groceries dia dianterin sama orang yang terinfeksi. Hmm. So be careful. Yep, Ya, ya, stay ya. stay healthy guys. Kalau menurut lu Jan gimana Jan melihat perbandingannya antara Indonesia dan Amerika? Sama-sama aja sih, ya nggak ada bedanya lah. Cuman apa kelakuannya antara orang Indo dan US sebenarnya nggak ada bedanya sih menurut gua. Masalahnya Trump bisa menang gitu. Ya. Kita udah tahu Iya. level intelijensinya aja sih kalau sampai seorang Mm-mm. Trump bisa ignoran menang. kayak dia aja bisa Iya. menang dan Ya. masih disupport setelah apa yang udah dia lakukan 4 tahun belakangan ini Mau gitu. re-election lagi anjir, lawannya lemah lagi. Bodoh ah. Iya, Mak. Jobi. Jadi Ya. kayak nggak ada bedanya sih. Cuma mungkin di Yo. sana lebih orang-orangnya lebih berbahaya karena ada laws yang lebih berbahaya. Kayak ada apa gun control kayak gitu kayak ngaco Iya. kan nggak kayak di sini. Gok sih. Man, Gitu. lucu gak sih kalau di film itu kalau ada pandemic di film di US itu selalu nomor 1, selalu kayak yeah let's take action. Iya. Tahu-tahu nyatanya itu kayak wow Paling- bro paling you're parah, the anjir. Kalau di worst. film. Paling yang bego gitu. lucunya lagi kalau di film, kenapa setiap ada alien infection yang diserang selalu Iya. New York? Iya. Kalau nggak ya Washington. Kenapa harus Washington, presiden Amerika men? Iya, kenapa nggak negara Ya. lain gitu? Di Nah, Amerika emang ada apaan gitu? Nanam aja Iya. susah gitu kan? So, Oke. what do you think is what you gonna say to people yang nonton dan ngebandingin kita kayak Amerika gini. Ternyata ya kacau-kacau lebih parah ternyata. Ntar tentang masalah corona ini Amerika sangat-sangat buruk penanganannya. Baca berita. Kalau nggak ngerti pakai Google Translate kan bisa tinggal klik kanan translate ya di browser. Udah sih itu doang. Kalau mau bahasan Amerika satu episode sendiri bisa itu. Yeah, Yeah. okay. So guys, that's all for today. Stay healthy. Wash your hand. Corona still everywhere. Dan Arab balik kita mau closing Rap. Pesan terakhir Iya, apa iya, Rap? closing. Stay clean. Stay clean and sound. Stay clean and sound. Enggak anjing pesan lu buruan. Apa terakhirnya? We're fucked up. That's all. So don't be fucked up. Itu aja. Gimana? Bangsat. Ya udah. Ya udah, ini udah. Maksudnya kita udah lagi kusut, jangan nambah-nambahin dah. Diri lu jangan kusut dah, lu jaga diri aja udah. Ajan lucu banget sih Yeah. musik kayak gitu. Thank you guys for today. I hope you guys learned something. I hope you guys can improve something from tonight podcast. Sampai ketemu lagi di podcast Yeah. berikutnya. Comment below kita mesti bahas apa lagi nextnya. Okay, so that's all. Thank you. Good night. Stay Alright. healthy and goodbye. Bye. Thank you.